Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Indonesia memiliki wilayah perairan yang lebih luas dibandingkan wilayah daratan. Hal tersebut tentu saja memiliki banyak manfaat loh. Luasnya wilayah perairan dapat menyediakan berbagai sumber pangan, jalur transportasi, penyediaan sumber energi, serta berperan dalam pengaturan iklim dan menjaga ekosistem. Namun, dengan jumlah penduduk sekitar 268 juta jiwa, kelestarian perairan Indonesia masih kurang diperhatikan. Masih banyak orang-orang yang tega mencemari perairan, khususnya pada sungai-sungai kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah limpahkan rahmatnya kepada kita semua. Jawablah waalaikumsalam. Jawablah waalaikumsalam. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Jannah. Hari ini Ibu yang akan menemani kalian untuk belajar tentang materi pelestarian perairan Indonesia. Sebelum itu, Ibu mau bertanya dulu nih. Apakah ada yang sudah tahu apa pengertian dari pelestarian? Apa ya? Aha! Pelestarian adalah usaha untuk menjaga, melindungi, dan juga mempertahankan sesuatu agar tetap lestari, sehingga tidak ada kerusakan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara untuk menjaga kelestarian perairan Indonesia dan dampak apa yang terjadi jika perairan kurang diperhatikan. Kita akan membahas perairan yang paling dekat dengan kita, yaitu sungai. Dengan belajar materi ini, kalian akan dapat memahami cara pelestarian perairan dengan benar. Dan kalian akan dapat melakukan kegiatan pelestarian perairan, khususnya sungai, secara sederhana. Supaya lebih seru, bagaimana kalau kita belajarnya sambil melihat alam? Setuju? Let's go! Kali ini Ibu punya video yang seru loh. Kita simak sama-sama yuk. Aktivitas masyarakat sekitar yang terbiasa membuang sampah di sungai tidak lagi bisa dihentikan. Setiap hari pasti ada saja orang yang membuang sampah di sungai. Saat hujan deras datang, sungai pun tak mampu membendung. Dan air mulai naik, disertai sampah-sampah yang sangat banyak. Kejadian yang tak diinginkan pun terjadi. Banjir melanda perkampungan masyarakat. Orang-orang terpaksa dievakuasi ke tempat lain dan harus meninggalkan rumahnya. Wah, ternyata membuang sampah di sungai dapat berakibat fatal ya anak-anak. Dari video tadi, kita telah melihat bahwa sampah yang dibuang terus-menerus ke sungai akan menyumbat aliran sungai dan air tidak bisa mengalir dengan baik. Akibatnya, air sungai meluap. Jika hujan terus-menerus turun, maka akan terjadi bencana banjir dan masyarakat sekitar harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Seharusnya maraknya kasus pembuangan sampah di sungai menjadi perhatian pemerintah setempat untuk memberikan sanksi. Seperti halnya di Banjarmasin, pemerintah setempat menyediakan peraturan daerah nomor 26 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah.
Orang yang membuang sampah sembarangan akan mendapatkan sanksi, mulai dari teguran lisan sampai bahkan hukuman kurung selama 3 bulan. Menakutkan sekali ya. Seharusnya kita melakukan pelestarian terhadap sungai, betul tidak? Supaya manfaatnya dapat dirasakan terus-menerus. Ternyata pencemaran sungai sangat merugikan banyak pihak. Air yang seharusnya aman untuk digunakan menjadi kotor karena banyaknya sampah-sampah. Nah, anak-anak, ada beberapa cara sederhana loh yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian perairan Indonesia, khususnya sungai-sungai yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Kalian penasaran? Yuk kita bahas. Yang pertama, membuang sampah di tempat sampah, bukannya di sungai. Membiasakan membuang sampah pada tempatnya harus kita lestarikan agar perairan Indonesia, khususnya sungai, selalu terjaga keasriannya. Sampah memiliki jenisnya masing-masing. Biasanya ditandai dengan tempat sampah yang berwarna. Warna hijau untuk sampah organik, warna kuning untuk sampah anorganik, dan warna merah untuk sampah B3. Nah, anak-anak, sampah organik adalah sampah yang mudah terurai secara alami, seperti sisa makanan, daun, dan ranting. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai dan biasanya bisa dimanfaatkan kembali. Misalnya plastik, kaca, dan logam. Selain itu, ada juga sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Biasanya sampah ini memerlukan penanganan khusus karena sifatnya yang berbahaya. Contohnya adalah cat, limbah medis, dan baterai bekas. Adapun proses pengolahan sampah terbagi menjadi 3, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah kegiatan mengurangi produksi sampah dari awal dengan cara meminimalkan penggunaan produk sekali pakai. Sehingga jika biasanya menggunakan kantong plastik untuk berbelanja, kita harus menggantinya menggunakan tas belanja yang dibawa sendiri agar sampah plastik tidak menumpuk. Kemudian ada reuse atau menggunakan kembali. Artinya, memberikan kesempatan kedua pada barang-barang yang sudah tidak terpakai. Contohnya, menggunakan kembali botol plastik sebagai pot tanaman atau memanfaatkan kain bekas untuk dijadikan lap. Kegiatan ini bukan hanya mengurangi penumpukan sampah, tetapi juga membuat kita menjadi lebih kreatif. Dan yang ketiga adalah recycle, atau dengan kata lain mendaur ulang, yaitu suatu proses mengubah barang bekas menjadi bahan baku yang dapat digunakan kembali. Contohnya adalah pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos yang sangat bermanfaat. Pemilahan sampah ini dilakukan untuk memudahkan proses pengelolaan dan daur ulang. Selain itu juga untuk mengurangi pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air, sehingga sungai-sungai di sekitar kita tetap lestari dan mencegah terjadinya bencana banjir. Cara yang kedua adalah menjaga kelestarian ekosistem yang ada di sungai. Ekosistem sungai memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian perairan. Ekosistem yang sehat menyediakan berbagai manfaat, termasuk mengendalikan banjir,
menyediakan habitat bagi flora dan fauna, serta mendukung kehidupan masyarakat sekitar. Jadi, hindarilah menangkap ikan menggunakan bahan peledak, bahan kimia berbahaya, atau sejenisnya yang dapat merusak ekosistem sungai. Selalu diingat ya anak-anak. Dan cara yang ketiga adalah penanaman pohon di sekitar sungai. Ibu punya lagu yang seru nih tentang menanam pohon. Yuk kita bernyanyi bersama terlebih dahulu. Ikuti ibu ya. Ayo kawan, kita bersama menanam pohon di pinggir sungai. Ambil cangkulmu, ambil bibitmu, kita menanam tajemu-jemu. Satu kali lagi ya. Ayo kawan, kita bersama menanam pohon di pinggir sungai. Ambil cangkulmu, ambil bibitmu, kita menanam tajemu-jemu. Hore! Nah, sekarang kita lanjut belajar ya. Penanaman pohon di sekitar sungai juga sangat membantu untuk menjaga kelestarian perairan Indonesia. Karena pohon yang ditanam di pinggir sungai akan mencegah terjadinya erosi, terjadinya banjir, dan dapat menjaga kualitas air. Masyarakat sekitar sangat membutuhkan air yang bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Mulai dari mencuci pakaian, mencuci piring, sampai menyiram tanaman. Jika air yang digunakan tidak cukup bersih, maka akan berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Sehingga ketersediaan air sungai yang bersih menjadi kebutuhan wajib bagi setiap orang yang rumahnya berada di sekitar sungai. Oleh sebab itu, kegiatan penanaman pohon di sekitar sungai harus selalu dilanjutkan dari generasi ke generasi. Dengan begitu, kelestarian air sungai akan tetap terjaga dengan baik. Sekarang kita kembali ke kelas dulu ya. Seru tidak belajar kita hari ini? Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar bahwa dampak dari kerusakan sungai itu sangat merugikan. Kegiatan pelestarian sungai sangat penting untuk dilakukan, walaupun dengan cara yang sederhana, seperti yang telah kita pelajari pada hari ini. Dengan melakukan pelestarian sungai, kita akan mendapatkan banyak manfaat, dan yang terpenting, kita terhindar dari bencana banjir. Untuk mengetahui pemahaman kalian, yuk kita jawab 3 soal berikut. Berikut adalah beberapa cara sederhana dalam pelestarian perairan sungai, kecuali jenis sampah terbagi menjadi 3, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Sampah yang memerlukan penanganan khusus dalam pengelolaannya adalah bencana alam yang bisa terjadi jika pelestarian sungai kurang diperhatikan adalah Ibu harap semuanya sudah paham dengan materi kita hari ini. Terima kasih sudah belajar dengan baik untuk hari ini ya anak-anak. Ibu Jannah izin pamit. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dengan tekad dan kebersamaan kita sebagai warga Indonesia, mari kita jaga dan kita lestarikan perairan kita. Jangan biarkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab merusaknya.
Bersatu kita berpegangan tangan, bersama-sama kita lestarikan perairan.